Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait pertidaksamaan rasional. Apa itu rasional? Ya, kasarnya dia adalah bentuk pecahan. Jadi, kita punya masalah pertidaksamaan yang bentuknya pecahan. Oke, idenya masih sama, bahwa kita harus buat satu ruas menjadi nol. Ya, jadi kalau kita punya bentuk pecahan apa, ya satu ruas harus nol. Kemudian, ya kita katakan asumsikan bentuknya bisa difaktor. Jadi, ini sudah ada bentuk faktornya gitu ya, penyebut juga ada sudah bentuk faktornya. Nah, kalau sudah, bagaimana teknik pengerjaannya? Kita ambil soal pertama seperti ini. Nah, maka ketika sudah difaktor seperti ini, ya sama idenya kita cari pembuat nol. Nah, pembuat nolnya yang mana? Ya, dua-duanya di pembilang juga, di penyebut juga. Apa aja? Nah, ini berarti ketika X-nya 2 ya. Ini ketika X-nya min 1, dan ini ketika X-nya 3. Nah, berarti apa aja pembuat nol? Ya, di sini kita akan punya pembuat nolnya adalah ya min 1, 2, sama 3. Ya, dari mana ini ya masing-masing pembuat nol. Kalau udah, bagaimana? Sama, kita bikin ya yang kasarnya garis bilangan. Ya sesuai urutan dari yang min 1, habis itu 2, habis itu 3 ya. Nah, jadi ini min 1, 2, sama 3. Ya, jadi pembuat nol ini untuk titik batas. Nah, berarti ada berapa wilayah? Ada 4. Ya udah, kita coba cari masing-masing tanda. Gitu ya. Nah, yang pertama wilayah kiri min 1. Berarti ambil yang lebih kecil dari min 1 apa? Pilih aja min 2. Kalau kita pilih X-nya min 2, nah kita masukin ke mana? Kita masukin ke sini ya. Kalau min 2, berarti nanti min 2, terus min 2 tambah 1 per min 2, min 3. Nah, berapa? Kita nggak peduli nilainya, kita peduli tandanya. Ini min 2, min ya. Min 4. Min 2 tambah 1, min 1, min. Min 2, min 3, min 5. Minnya 3 kali ya. Berarti min ketemu min lagi, ya min. Nah, maka dia lebih kecil dari 0. Berarti di sini minus. Gitu ya. Terus antara min 1 sampai 2. Pilih apa? Nah, misalkan saya mau pilih 0. Boleh. Kalau 0, masukin lagi dia ke sini. Berarti apa yang terjadi? Ya. 0 min 2. 0 tambah 1 per 0 min 3. Nah, berapa nih? Ini min ya. Ini plus. Ini min. Min ketemu plus. Jadi plus ya. Nah, ini lebih besar dari 0. Berarti tanda di sini positif. Oke, dengan cara yang sama, nah sekarang gimana nih antara 2 sampai 3? Untuk yang 2 sampai 3, ya, kita ambil berapa? 2,5. Kita ambil 2,5. Ya, memang nggak ada yang bulat gitu ya, kita ambil tengahnya. Ya, atau terserah sih, mau 2/4 boleh, ambil yang mudah gitu ya. Ya udah, berarti nanti kalau dimasukin, ya 2,5 kurang 2 kali 2,5 tambah 1 per 2,5 kurang 3. Tandanya gimana? Ini positif ya. Ini positif, ini negatif. Berarti apa? Positif, positif, negatif. Negatif. Nah, di sini minus. Terus yang lebih besar dari 3, terserah. Mau apa? Oh, misalkan 4. Nah, kalau 4, berarti kan 4 kurang 2. 4 tambah 1 per apa? 4 kurang 3. Tandanya gimana? Tandanya berarti kan positif, positif, positif ya. Lebih besar dari 0 kan? Berarti di sini positif. Oke, caranya masih sama. Ya udah, berarti gimana? Kalau sudah dapat tandanya, gimana? Ya udah, berarti kan kita tinggal kotakin nih. Nah, ngotakinnya idenya masih sama. Kita lihat dari tanda pertidaksamaannya. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Dan apakah ada sama dengannya atau enggak? Nah, kalau kecil saja, maka masih sama bahwa nanti yang dikotakin ya adalah yang negatif. Nah, berarti ini sama ini. Dan kondisinya semua lubang. Gitu ya. Jadi ketika saya tulis ya X min 2 kecil dari X tambah 1 per X min 3 kecil dari 0, maka solusinya apa? Ya, tadi yang saya kotakin ini ya. Ini sama ini. Berarti apa tadi? X kecil dari min 1 atau min 2 kecil dari X kecil dari 3. Oke, ya udah ini.
Maka himpunan penyelesaiannya apa? Ya udah tulis aja. Berarti kan kalau notasi himpunan X sedemikian sehingga ya tulis gitu ya. Atau min 2 kecil dari X kecil dari 3. Nah, kalau notasi apa interval berarti nanti ya min 1 ya sampai minta hingga kan ya lebih kecil dari min 1 berarti minta hingga sampai min 1 gabung ya berarti apa? Min 2 sampai 3. Oke, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih besar ya? Lebih besar sama ya idenya ya. Ambil yang positif. Kalau yang ambil yang positif berarti apa? Nanti ya solusinya yang mana? Yang positif ini ya. Min 1 sampai 2 dan ya lebih besar dari 3. Jadi nanti min 1 kecil dari X kecil dari 2 atau X lebih besar dari 3. Nah ini ya, ini sama yang ini. Nah sekarang, hati-hati ketika dia ada sama dengannya. Ya sekali lagi, hati-hati ketika ada sama dengannya. Nah, kalau rasional, ya ketika ada sama dengannya, maka yang isi itu cuman yang pembilang aja. Jadi harus dipegang bahwa nilai dari penyebut ini nggak boleh nol. Ya nilai dari penyebut, kalau kamu ketemu pertidaksamaan bentuk pecahan, pokoknya nilai penyebut nggak boleh nol. X min 3 berarti apa? Nggak boleh X-nya 3 di sini. Jadi, yang diisi, yang diwarnain, itu cuma yang pembilang aja. Artinya di sini, ya, apa solusinya? Berarti, untuk yang kecil, ya yang kecil berarti ambil yang negatif. Nah, tapi, yang diisi cuman yang mana? Min 1 sama 2 aja. Jadi, cuman ini yang diisi. Ini min 1 sama 2 aja. Tiganya, enggak. Ya, jadi solusinya apa? Ya solusinya ini. Ya, jadi solusinya X kecil sama dengan min 1 atau 2 kecil sama dengan X kecil dari 3. Nggak ada sama dengan di sini. Kenapa? Di penyebut. Oke, gitu ya. Kalau lebih besar sama dengan. Ya, saya langsung tulis aja ini biar nggak lama. Jadi, kalau lebih besar sama dengan. Ya, maka apa yang diambil? Yang ini. Min 1 sampai 2. Ya, saya tulis ini ya. Min 1 kecil dari X sama apa? Kecil sama dengan 2 atau X lebih besar dari 3. Ini ya, lihat nih, kalau lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Jadi, perlu dipegang bahwa untuk pertidaksamaan rasional, maka penyebut itu nggak boleh nol. Nah, dalam hal kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, ini akan mengakibatkan bahwa pembuat nol yang ada di penyebut, ini akan lubang. Gini ya. Oke, contoh lagi. Misalkan saya bikin apa? Misalkan yang kedua. Saya bikin yang lebih sederhana nih. X min 1 per X plus 2. Nah, lebih besar sama dengan 0. Ya udah. Pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya adalah si, ya dari pembilang ada si 1, penyebut ada min 2. Jadi min 2 sama 1 kan? Ya udah, pembuat nolnya buat apa? Buat titik batas. Ini min 2, terus ini 1. Ya, tandanya, ya gimana? Ya udah masing-masing cari gitu ya. Saya lewati ini, nanti diperoleh apa? Ini plus, ini min, ini plus. Bisa coba ya. Jadi kalau saya taruh min 3, ya min 3, maka ini jadi min, ini jadi min, maka jadi plus. Min 2 sampai 1, 0. 0 min 1, min, 0 tambah 2, plus jadi min. Lebih besar dari 1, ambil aja 2, berarti ini positif, positif. Gitu ya. Nah, terus ya udah lebih besar sama dengan. Ambilnya yang mana? Yang positif. Nah, di sini sama dengan. Ya berarti mana yang diisi? Yang diisi cuma satu. Min 2-nya lubang. Gitu ya, min 2-nya lubang. Jadi apa? Ini yang kita ambil. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Berarti nanti ya X kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Dalam notasi interval, maka apa? Himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ya, minta hingga sampai min 2 gitu ya. Digabung, kurung tutup 1 sampai tahing. Oke, nah, bikin satu sederhana lagi. Misalkan saya punya, bagaimana kalau cuman begini doang? Ya, nggak masalah gitu ya. X min 3 lebih besar sama dengan 0. Ya udah, nggak masalah gitu ya. Berarti kan cuman 3 kan? Pembuat nolnya hanya siapa? Hanya
ketika 3. Gitu. Jadi ini 3, ya udah. Ya, cuman karena ini penyebut, ya lubang. Lubang, nggak diwarnain. Jadi, ya tiganya nggak masuk. Gitu ya, tiganya nggak masuk. Tandanya gimana? Ya, karena ini lebih besar sama dengan, berarti kan uji tanda ya. Nanti ketika dia 4, positif ya. Ketika dia 2, negatif. Nah, berarti yang diambil ya. Nih, jadi nanti X-nya lebih besar dari 3. Gitu ya. Oke, nah tadi saya sampaikan bahwa ya satu ruas ini harus 0. Nah, sekarang gimana kalau nggak 0? Nah, ini perlu hati-hati. Contoh, misalkan saya punya masalah. Ya, X-1 ya per X-2. Misalkan apa? Kecil sama dengan 2. Oke, hati-hati. Nah, ketika saya punya seperti ini, maka saya harus gimana? Saya harus bisa bikin satu ruas menjadi 0. Ya, satu ruas menjadi 0. Nah, cuman hati-hati. Kalau saya tanya, boleh nggak X-2, ini kan pembagian ya, saya pindah ke atas. Terus jadi X-1 kecil sama dengan 2 kali X-2. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Lihat, hati-hati ya. Ini yang biasanya sering terjadi kesalahan apa? Ini, pindah ke atas. Kita katakan apa? Nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Karena tadi kita bilang, gitu ya. Kalau misalkan, ya, yang didongkrak ke atas, atau yang dikaliin, bilangan yang dikalikan, itu ternyata nilai positif, maka kan tandanya tetap kan? Tetapi ketika nanti yang naik ke atas ini negatif, atau sama saja dikalikan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Artinya di sini nggak jelas nih tandanya apa. Kan di aturan kita bilang, kalau tandanya apa? Kalau kita bilang ini positif, maka dinaikin, tandanya sama kan? Tapi kalau ini negatif, tandanya berubah. Ini nggak tahu gitu loh. Atau bisa kita bilang, ada kasus di mana X-2 dia positif, ada kasus di mana X-2 negatif. Jadi nggak bisa tuh, pindah ke atas nggak boleh. Gitu ya. Hati-hati. Jadi ketika kamu ketemu kasus seperti ini, ketika penyebutnya tidak jelas tandanya apa, kamu nggak boleh kali ke atas. Gitu ya. Kecuali udah jelas, oh ini misalkan untuk nilai X yang lebih besar dari 3 misalkan. Pasti positif kan? Boleh. Dengan nanti tandanya apa? Tandanya tetap. Oh, atau kita sudah batasi X-nya kecil dari 0. Nah, berarti kan negatif, tandanya berubah. Oke, balik lagi. Nah, berarti ketika saya nggak boleh naikin ke atas, saya harus gimana? Maka solusinya adalah duanya yang pindah. Jadi, nanti X-1 per X-2, duanya pindah. Jadi, min 2 kecil sama dengan 0. Nah, nanti gimana? Ya udah samain penyebut. Berarti kan ini X-2, ya berarti ini min, ya saya langsung aja, berarti min 2 kali X-2 per X-2 gitu ya. Nah, penyebutnya sama-sama X-2, berarti nanti ya ini X-1, terus ini masuk min 2X, ya min 2 kali min 2 plus 4 ya. Kecil sama dengan 0. Kalau dirapihkan, apa jadinya? Min X ya. Min X, terus plus 3 per X min 2 udah seperti ini. Baru kita udah sama dengan 0 nih, udah satu ruas sudah 0. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti apa yang kita lakuin? Cari pembuat 0 gitu ya. Cari pembuat nolnya. Apa? 2 sama 3 ya? 2 sama 3 kan? Dia min 3 tambah 3, 0. Nah, udah inilah buat si tanda, nah, batas gitu ya. Titik batas untuk wilayah masing-masing. Ya udah, 2 sama 3. Ketika X kecil dari 2 apa yang dipilih? 1 ya. Kalau 1 berarti masukin ke ini ya. Berarti nanti apa? Min 1 tambah 3. Ya, min 1 tambah 3 per min 1 min 2. Positif negatif. Atas positif bawah negatif. Oh berarti negatif. Gitu ya. Nah ini min. Gitu ya. Terus antara 2 sampai 3 ya udah 2,5. Gitu ya. 2,5. Ya min 2,5 tambah 3 positif ya. 2,5 kurang 2 positif juga kan. Lebih besar dari 0 ini plus. Satu lagi yang lebih besar dari 3. Kita pilih 4 ya. Nah kalau 4 berarti
Min 4 tambah 3. Ya, terus 4 min 2. Negatif ya? Negatif. Berarti ini negatif. Ya udah. Sesuai konteks. Lebih kecil sama dengan. Sama dengan yang diisi siapa? 3 doang ya. 2 lubang. Gitu ya. Jadi cuman ini yang masuk. Ini adalah kosong. Lebih kecil. Nah, ini yang diambil. Gitu ya. Berarti nanti apa? X kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya apa? Ya udah. X sedemikian X kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Untuk interval berarti gimana? Ya berarti minta hingga sampai 2 gabung. Kurung tutup 3 sampai tak hingga. Oke? Seperti itu. Itu dia terkait pertidaksamaan rasional. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.